pagi anak-anak sekalian. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Dan kita satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih kepada imam kita Boyan yang telah membuat juga. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Saya absen dulu ya. Ya, Pak. Ada yang ini? Denny Fani Radani? Ada, Pak. Epifani Boyan Reski? Kevin Tusantu? Oke, ada semua ya? Ya. Sekalian, diharapkan kepada kalian semua untuk mengaji data semula ya. Mari kita lihat materi kita hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu supaya kalian mampu memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat sesuai ajaran gereja dan kitab suci, sehingga mampu menerapkan sikap yang tepat terhadap hak dan melaksanakan kewajiban sebagai umat beriman Kristiani dalam hidup sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajar yang ingin kita capai pada kegiatan hari ini. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini, yang pertama, menjelaskan berbagai kewajiban sebagai warga masyarakat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai hak orang beriman dalam masyarakat. Yang ketiga, menemukan makna ajaran Yesus tentang kewajiban orang beriman berdasarkan Injil Matius bab 22 ayat 16 sampai 22. Dan yang keempat, mengimplementasikan kewajiban yang dapat dilakukan remaja di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang kamu ketahui tentang hak dan kewajiban? Coba. Hak adalah kekuasaan untuk menuntut atau melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Yang kedua, apa saja kewajibanmu yang telah kamu lakukan pagi ini? Apa saja kewajibanmu yang telah kamu lakukan pagi ini? Coba. Kewajiban yang saya lakukan pada pagi ini membersihkan ruang kelas, membersihkan. Oke, terima kasih. Ya. Yang ketiga, apa saja hak yang telah kamu peroleh pagi ini? Hak yang telah kamu coba. Sekolah, mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke. Itu tadi adik-adik sekalian. Ingat bahwa hak adalah kekuasaan untuk menuntut atau melakukan sesuatu. Kemudian sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu pengertian hak dan kewajiban. Kemudian kewajiban kalian sebagai anak sekolah yang sudah kalian lakukan pagi ini, tentu yang pertama itu kalian membersihkan lingkungan sekolah dan juga membersihkan ruangan kelas, mengatur tempat duduk yang rapi. Itu semua adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta didik. Hak yang sudah kalian dapat pagi ini adalah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dan juga hak untuk data sekolah. Coba perhatikan
gambar yang ada di depan. Kalian diminta untuk mengamati gambar tersebut. Mengamati gambar. Setelah kalian mengamati gambar itu, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini atau lembar kerja peserta didik. Coba kalian menjawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar yang ada. Saya minta kalian bekerjasama dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Sudah semua? Sudah, Pak. Ya, saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan kelas. Ya, kelompok 1. Maju. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil khusus kelompok kami. Para materi saya silakan. Nomor 1. Kelompokkan gambar mana saja yang termasuk hak maupun kewajiban sebagai lembaga masyarakat. Gambar yang termasuk hak 1 dan 4. Gambar yang termasuk kewajiban 2 dan 3. Adalah contoh lain hak dan kewajiban. Tanggapan dari kelompok lain. Ketika ada tanggapan, silakan beri pertanyaan ataupun sanggahan pada kelompok 1. Silakan kepada Abang. Mengapa hak yang paling dasar itu adalah hak untuk hidup? Ya, coba kelompok 1 menjawab. Itu tanggapan dari teman sekalian. Mengapa hak yang paling dasar itu hak untuk hidup? Silakan dulu kelompok 1. Sekian dari kami. Yang pertama itu, nomor 1 itu gambarnya ayo ke sekolah. Artinya bahwa setiap orang itu punya hak untuk memperoleh pendidikan. Setiap orang itu punya hak untuk ke sekolah. Kemudian, nomor 4 itu pelayanan kesehatan. Setiap orang itu punya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Yang termasuk hak di situ gambar mana tuh? 1 dan 4. Kenapa itu termasuk hak? Semua punya hak. Semua manusia itu punya hak. Nah, di samping hak itu tentunya kita punya kewajiban. Nah, contoh di gambar kedua itu, gotong royong. Kita itu wajib mengikuti kegiatan bersama, kerjasama. Misalnya kerjasama dalam membersihkan lingkungan, itu adalah satu kewajiban kita. Gotong royong, kerjasama. Kemudian ada lagi kewajiban di bagian nomor ketiga itu taat pajak. Ya kan? Taat pajak. Itu adalah kewajiban yang paling utama kita sebagai masyarakat. Taat pajak. Kita punya kewajiban untuk membayar pajak. Gambar pertama pajak sekolah, gotong royong, taat pajak, pelayanan kesehatan. Itu dalam itu semua contoh hak dan kewajiban. Oke adik-adik sekalian, mari kita lihat pandangan kitab suci tentang hak dan kewajiban yang diajarkan oleh Yesus Kristus.
Coba kalian buka teks kitab suci Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Saya minta satu orang baca, berdiri saja di tempat. Yang lainnya. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Yang lain dengar. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin, dan siapa yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada suatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka. Sebab Adik-adik sekalian, setelah kalian mendengarkan bacaan teks kitab suci Injil Matius 14 ayat 15 sampai 22 dan dokumen gereja Express artikel 1 tersebut, Anda diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Yang pertama itu, buatlah kesimpulan berkaitan dengan kewajiban setiap warga masyarakat berdasarkan kutipan tersebut. Dan juga bagaimana kalian menghayati pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, apakah kalian sudah melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh di tengah masyarakat? Tuliskan contohnya. Silakan kalian menjawab 3 pertanyaan itu berdasarkan teks kitab suci dan juga Gadung Express artikel 1. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sudah? Oke, kalau sudah, coba kelompok ini berdiri. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Keras, keras. buatlah kesimpulan berkaitan dengan kewajiban setiap warga masyarakat berdasarkan kutipan tersebut. Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap warga negara taat membayar pajak. Membayar pajak hanya merupakan salah satu kewajiban manusia di dunia. Tetapi jangan sampai kebutuhan kewajiban manusia di dunia dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Oke teman-teman, saudara kami kepada yang bertanya. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Terima kasih kepada kelompok ini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada materi Dana dan sebagainya. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat harus dapat mencari saksi-saksi. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Mari kita tepuk tangan. Pak sebagai
Anggota Masyarakat. pengertian masyarakat secara sosiologis itu berarti seluruh susunan yang terjadi dari macam-macam kelompok organisasi dan anggota dengan status dan peran yang berbeda yang memiliki sejarah yang sama. Itu pengertian masyarakat secara sosiologis. Adik-adik sekalian, hak-hak kita sebagai warga masyarakat itu antara lain yang pertama itu hak untuk hidup. Setiap warga masyarakat, setiap orang, setiap manusia itu punya hak untuk hidup. Bukan bahwa hak yang paling utama adalah hak untuk hidup. Karena hak untuk hidup itu tidak bisa diganggu oleh orang lain. Setiap orang harus menghargai kehidupan sesama manusia. Sehingga hak untuk hidup itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan. Setiap dalam lingkungan masyarakat, ketika dalam satu tempat atau satu lingkungan, kehidupan kita itu merasa kurang nyaman, pasti kita akan menghindar dari tempat itu. Ya dok? Kemudian hak untuk mendapat nafkah. Nafkah, tahu nafkah? Hak untuk mendapat, kita punya hak untuk mendapatkan nafkah demi kehidupan. Nafkah, hak untuk mencari makan, mencari. Berkaitan dengan hak dan kewajiban ini, materi yang kita bahas hari ini yang pertama itu, apakah aku menuntut hak dan mengabaikan kewajiban, akan mengabaikan hak orang lain? Kemudian, jika seperti itu masih pantaskah aku disebut murid Kristus? Yesus tidak pernah mengatakan murid-muridnya berbuat seperti itu. Tidak. Anda nanti pilih tentang ya atau tidak. Oke, adik-adik sekalian, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Saya minta kepada salah satu teman kita untuk memimpin kita dalam doa. Dengan baik dan semoga apa yang belajarkan dapat dipahami dengan baik. Dan puji Yesus segala macam. Amin.